Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar Pak Agung hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke Pak Agung, sebelum saya melakukan observasi, saya mau menyampaikan rubrik penilaian hari ini. Coach dan Koji akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tersedia. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana nanti Pak Agung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koji dan bagaimana Koji nanti merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya, jangan yang disesuaikan dengan prinsip Koji, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga nanti proses coachnya bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Baik, Pak Agung. Pertanyaan pertama saya selaku observer yang pertama adalah kira-kira kompetensi pengembangan apa yang akan Pak Agung kembangkan dari proses coaching nanti? Pak Agung. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaannya adalah jawabannya yaitu pengembangan kompetensinya yaitu present, mendengar, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Maksum. Oke, baik. Yang kedua, kira-kira potensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada kegiatan nanti? Ya, potensi yang spesifik yang saya kembangkan sama halnya dengan yang sudah saya sampaikan tadi Pak Maksum yaitu adalah terkait menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu. Spesifiknya ke situ fokusnya. Baik, oke. Kemudian yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang nantinya Pak Agung inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yaitu saya ingin agar apa? Nanti coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan pula langkah-langkah yang tepat terkait penyelesaian masalah tersebut. Begitu, Bapak. Oke, sangat luar biasa Pak Agung untuk kegiatan praobservasi kali ini. Demikian dulu ya Pak Agung ya, untuk observasi atau praobservasi kali ini. Sekarang kami persilahkan Pak Agung untuk melakukan coaching dengan peran sebagai coach, kemudian Bu Wulan sebagai coach. Kami persilahkan. Kak, siap. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Bulan. Hmm, apakah Pak Agung ada waktu? Saya mau sharing nih, Pak. Oh iya, Bu, tentu saja ada waktu. Ada apa ya, Bu ya? Gini, Pak, saya tuh mau sharing tentang kasus saya di kelas, Pak. Oh, baik, Bu. Terus apa yang Bulan harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya pertama ingin bercerita dan berharap agar nanti dengan pembicaraan ini saya dapat menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi anak-anak saya itu, Pak. Lah, emang kenapa sih, Bu? Iya, gini dong, Pak. Ada beberapa anak tuh kalau saat pembelajaran di kelas itu kelihatan banget kalau tidak fokus, Pak. Ada yang ngobrol, ada yang sibuk sendiri, bahkan ada yang sampai tertidur. Itu kan tidak baik, Pak, karena dapat mengganggu konsentrasi saya saat ngajar dan juga dapat mengganggu teman-teman yang lain. Duh, gimana dong, Pak? Walah gitu, Bu. Nah, dari situ sendiri apakah Bu Wulan sudah mengetahui kenapa anak-anak tersebut melakukan hal seperti itu, Bu?
Hmm, saya sudah bertanya, Pak, kepada mereka dan alasannya itu macam-macam, Pak. Ada yang kurang tidur lah, ada yang capek karena tuh banyaknya tugas, ada yang karena bosen gitu, Pak. Walah, oke Bu. Seberapa besar sih harapan Bu Bulan terhadap anak-anak yang seperti ini, Bu? Saya berharap anak-anak ini ya bisa fokus dan bisa memberikan respon yang positif gitu, Pak, pada saat pembelajaran. Oh, terus apakah sudah punya gambaran bagaimana nanti langkah-langkahnya, Bu, supaya anak-anak ini bisa melakukan seperti yang Bu Bulan harapkan itu? Hmm, saya akan memanggil mereka, Pak. Saya akan memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka itu menjadi sadar bahwa segala sesuatu itu kan ada saatnya ya, Pak ya. Ada saatnya Hmm, untuk bersantai, ada saatnya ya. untuk bergurau, ada saatnya untuk tidur, dan ada saatnya juga untuk fokus. Tidak harus sih Pak saat pelajaran dari awal hingga akhir itu anak-anak itu harus fokus terus. Tetapi pada saat-saat tertentu, terutama saat guru itu menjelaskan, membahas materi, ada yang presentasi, itu tuh mereka bisa fokus Pak. Selain itu saya juga akan menyampaikan ke mereka bahwa dengan tidak fokus pada saat pembelajaran itu ya dapat berdampak pada dirinya sendiri karena dapat menyebabkan mereka menjadi kurang dapat menyerap materi dengan baik dan lebih dapat mengganggu yang lain Pak, teman-temannya, mengganggu gurunya juga, begitu Pak. Oh, alah ya, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Ya, sudah bagus. Tapi terus selanjutnya kapan Bu Bulan akan mulai melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut, Bu? Besok siang aja ya Pak ya, saat setelah pulang sekolah. Karena kalau istirahat itu kan anak-anak biar pada istirahat gitu ya. Oh iya Bu, silakan disesuaikan nggih. Kemudian apa komitmen Bu Bulan terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Ibu terapkan ini nantinya? Ya, saya akan menerapkan secara kontinu dan konsisten, Pak, sampai saya melihat adanya perubahan yang positif pada anak-anak itu, Pak. Oh baik Bu, saya rasa solusi yang bagus itu ya. Terus untuk mewujudkan hal tersebut ya Bu, siapa saja yang nantinya akan dilibatkan oleh Bu Bulan? Hmm. Saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali kelasnya, Pak. Oke, kemudian bagaimana nanti tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan ke depannya? Hmm, saya akan melakukan komunikasi yang baik kepada wali kelasnya, kepada kepala sekolah, rekan sejawat untuk bersama-sama menjaga komitmen ini, Pak. Intinya agar dapat bersama-sama mengingatkan dan memberikan bimbingan kepada mereka yang ramai. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, terutama pada saat pemberian tugasnya itu biar tidak terlalu banyak mengakibatkan yang bisa mengakibatkan anak-anak itu menjadi capek dan kurang tidur gitu ya Pak ya. Walah oke ya, Bu, ya. Berarti untuk kedepannya Bulan akan berkolaborasi dengan KS, kepala sekolah ya Bu ya, kemudian rekan sejawat, supaya dalam pemberian tugas kepada murid tidak terlalu banyak yang mengakibatkan mereka menjadi capek dan kurang tidur gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Oh bagus sekali tuh Bu, dari perbincangan kita kali ini, sekarang bagaimana perasaan Bu Bulan nih? Saya sudah plong, Pak, sudah lega karena sudah bercerita dengan Pak Agung. Saya juga sudah lega karena sudah menemukan solusinya, Pak, untuk permasalahan saya. Syukurlah Bu. Kemudian apakah masih ada nih yang ingin Bu Wulan sampaikan? Eh, saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Kalau sudah cukup, saya juga senang bisa mengobrol dan berbincang dengan Bu Wulan.
Semoga anak-anak dan guru dapat saling menjaga komitmen masing-masing, nggih. Kemudian murid dapat berperilaku sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Selain itu, Bapak Ibu guru juga dapat memberikan tugas yang proporsional ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, saya mohon undur diri ya Bu ya. Terima kasih juga karena sudah berbagi dengan saya, Bu. Baik, Pak. Selamat siang. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Bu Ulan. Selamat siang. Baik. Selamat pagi, Pak Agung. Kita Selamat berjumpa lagi. pagi, Pak Masum. Selamat pagi, Pak Masum. Oke, luar biasa sekali Pak Agung dalam memerankan dirinya sebagai coach, sehingga hal-hal yang diharapkan oleh coach bisa tersampaikan, bisa terwujud. Mohon izin, saya selaku observer mau menyampaikan beberapa instrumen penilaian yang harus Pak Agung sampaikan atau Pak Agung jawab setelah melakukan proses coaching. Yang pertama, bagaimana Pak Agung menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Cukup bagus, Pak Masum. Saya kira secara nilai kualitatif sudah cukup bagus, gitu ya. Luar biasa. Oke, baik. Yang kedua, apa yang membuat Pak Agung menilai demikian? Kira-kira apa yang membuat Pak Agung menilai sudah sangat bagus secara kualitatif? Ya, karena sedikit besar kompetensi coachingnya sudah ada di dalamnya, seperti ada presensi, kemudian menjadi pendengar aktif, gitu ya. Kemudian pertanyaannya juga insya Allah sudah berbobot itu, Pak Mas. Ya, betul sekali. Pak Agung, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Oh iya, Pak. Oke, saya pribadi mengamati tadi saat Pak Agung melakukan coaching bersama Bulan selaku coach, itu sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan standar yang ada, yang kita rujuk. Jadi saya minta tolong untuk bisa ditingkatkan atau dipertahankan gitu ya Pak Agung ya. Iya, Pak Masum. Oke, berikutnya bagaimana pendapat Pak Agung mendengar pendapat pendapat saya barusan? Terima kasih atas pendapat dari Pak Masum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Masum ya, masukannya juga sudah cukup bagus. Ya, tentu saja kompetensi itu harus tetap ditingkatkan agar menjadi lebih baik Oke, lagi Pak Masum. oke, baik. Dari rencana mohon maaf dari kegiatan coaching tadi, rencana tindakan yang Pak Agung ingin lakukan apa kira-kira setelah mendengar cerita dari coach tadi, kemudian rencana tindakan Pak Agung selanjutnya apa? Rencana tindakan tadi ternyata setelah saya jadi coach itu ya, kok tiba-tiba saya tuh tadi nggak fokus itu, jadi ada kesalahan sedikit atau gimana gitu ya Pak Masud. Jadi untuk menjadi pendengar aktif itu harus apa? Harus fokus itu ternyata ya. Saya itu mendengarkan mah kok ketiduran atau ngalamun itu ya. Itu yang mungkin perlu Oke, ditingkatkan itu. oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Agung ya. Eh, ada rencana coaching berikutnya bersama Bulan Pak Agung? Insya Allah nanti ada di pertemuan selanjutnya itu Pak. Mungkin di Loka atau di mana atau bisa. Ya, luar biasa Pak Agung. Semoga kegiatan coaching yang sudah Pak Agung lakukan bisa diterapkan dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Semoga nanti Pak Agung bisa memberikan dampak positif bagi orang yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, sehingga praktik-praktik baik itu bisa menyebar di mana-mana. Gitu nggih Pak Agung nggih. Baik Pak Masum, terima kasih. Nggih. Terima kasih luar biasa sekali Pak Agung. Dari saya selaku observer cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.